أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala telah memberi taufik kepada kita untuk melewati bulan Ramadan ini, dan hari ini adalah Jumat terakhir. Ini adalah karunia Allah Ta'ala semata bahwa Dia telah memberi taufik kepada kita untuk banyak beribadah dan juga berpuasa. Namun, bersamaan dengan ini, kita juga harus memperhatikan bahwa tujuan kita tidak hanya tercapai dengan berpuasa di bulan Ramadan atau dengan beribadah di dalamnya saja. Akan tetapi, Allah Ta'ala telah menasihati kita, telah memberi kita petunjuk bahwa kalian harus menjadi hamba-Nya yang senantiasa beribadah dan berusaha untuk menunaikan hak ibadah kepadanya. Oleh karena itu, pada hari-hari ini, siapa saja yang diberi taufik untuk memberikan perhatian pada solat, memberikan perhatian pada solat berjamaah, memberikan perhatian pada solat sunnah, memberikan perhatian pada membaca Al-Quran, dan juga Allah Ta'ala memberi mereka taufik untuk mengamalkannya. Sekarang menjadi kewajiban mereka untuk terus melanjutkan kebaikan-kebaikan ini. Dan hanya jika kita terus melanjutkan kebaikan-kebaikan ini, kita dapat menjadi orang-orang yang mencapai tujuan yang telah Allah Ta'ala jelaskan sebagai tujuan penciptaan manusia. Dan di zaman ini, kita telah memperbaharui janji itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita harus terus melanjutkan upaya sekuat tenaga untuk mengamalkannya. Dan hari ini juga, dan dalam 2 atau 3 hari yang tersisa dari Ramadan ini, kita harus berdoa agar Allah Ta'ala berkat keberkatan bulan Ramadan ini memberi kita taufik untuk terus melanjutkan amalan-amalan ini di masa mendatang, dan agar kita tidak melupakan amalan yang telah kita lakukan sesuai perintah Allah Ta'ala setelah bulan Ramadan berlalu. Karena sabda Rasulullah SAW adalah bahwa seorang mukmin yang sejati adalah orang yang memikirkan solat berikutnya setelah solat yang ia laksanakan, yang memikirkan solat Jumat berikutnya setelah Jumat yang ia laksanakan, yang memikirkan Ramadan berikutnya setelah Ramadan yang ia jalankan. Artinya, ia menunggu kedatangannya agar dapat kembali melakukan ibadah itu. Dan selama masa itu, ia terus melakukan kebaikan-kebaikan yang telah Allah Ta'ala perintahkan. Dan selama itu pula, ibadah-ibadah ini menjadi penebus kesalahan-kesalahan kecil dan dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, ibadah-ibadah ini menjadi penebusnya. Jadi, sebagaimana bulan Ramadan ini penting, setiap solat dan setiap Jumat juga adalah penting. Tidak benar bahwa hanya Jumat terakhir Ramadan yang penuh berkat. Setiap Jumat itu adalah penuh berkat. Seperti yang saya katakan, pada zaman ini, Allah Ta'ala telah mengutus Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan kita diberi taufik untuk menerima beliau.
Beliau telah memberikan nasihat yang tak terhitung jumlahnya kepada jemaat beliau tentang bagaimana menjadi muslim sejati, bagaimana benar-benar menjadi hamba Allah Ta'ala, bagaimana menjadi individu umat Rasulullah SAW. Maka kita harus mengingat hal-hal ini. Pada suatu kesempatan, beliau menasihati dengan mengatakan, "Aku telah berulang kali mengatakan kepada jemaatku untuk tidak hanya puas dengan baiat kepadaku. Selama kalian belum mencapai hakikatnya, kalian tidak akan mendapatkan keselamatan. Orang yang puas dengan kulit luar akan tetap terhalangi dari intinya." Beliau bersabda, "Jika seorang murid sendiri tidak mengamalkan, maka ia bukanlah orang yang beramal. Jika ia tidak beramal, maka kemuliaan sang mursyid atau guru tidak akan memberinya manfaat apapun." Mengatakan bahwa saya telah berbaiat kepada wujud suci itu, atau saya telah baiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan sekarang saya telah mendapatkan banyak hal, beliau bersabda, "Tidak, ini tidak mungkin. Selama kita sendiri tidak mengamalkan, baiat ini tidak akan memberi kita manfaat apapun." Demikian pula, beliau memberikan perumpamaan bahwa seperti seseorang yang pergi ke dokter, dan dokter itu memberi resep, lalu ia mengambil resep itu dan menyimpannya. Ini tidak akan memberi manfaat apapun. Manfaat hanya akan didapat jika ia mengambil faedah dari resep dokter atau tabib itu, menggunakan pengobatannya dan meminum obat-obatnya. Oleh karena itu beliau bersabda, "Aku telah menulis sebuah buku yaitu Bahtera Nuh. Bacalah Bahtera Nuh itu berulang kali. Di dalamnya terdapat nasihat-nasihat untuk kalian. Dan ketika kalian membacanya berulang kali, mengamalkan nasihat-nasihatnya, kemudian berusaha untuk membentuk kehidupan kalian sesuai dengannya, maka ketika kalian melihat perintah-perintah yang tertulis di dalamnya, yang sesuai dengan perintah-perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah kehidupan kalian yang berhasil, dan itulah hal yang akan memberi manfaat kepada kalian dalam baiat." Beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Orang yang beruntung adalah orang yang menyucikan dirinya, yaitu qad aflaha man zakkaha." Barang siapa yang menyucikan jiwanya, dia telah mencapai tujuannya. Hanya ketika kalian mengamalkannya, maka kalian akan mendapatkan manfaat. Beliau memberikan contoh dengan bersabda, ada ribuan pencuri, pezina, orang jahat, pemabuk, penjahat, dan mereka yang mengaku bahwa mereka termasuk umat Rasulullah SAW. Tetapi apakah mereka sebenarnya seperti itu? Apakah mereka berhak disebut sebagai umat Rasulullah SAW? Beliau bersabda, sama sekali tidak. Ini tidak mungkin. Umat beliau hanyalah orang yang sepenuhnya mengikuti ajaran beliau. Dan jika tidak mengikuti ajaran beliau, maka orang itu tidak bisa disebut sebagai umat. Ini adalah hal yang mencemarkan nama baik Rasulullah SAW. Maka kita harus selalu mengingat hal-hal ini, bahwa kita harus membentuk amalan kita sesuai dengan ajaran Islam yang merupakan perintah-perintah Allah Ta'ala yang telah disampaikan kepada kita oleh Rasulullah SAW, dan yang pada zaman ini telah diingatkan kepada kita oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Beliau bersabda di suatu tempat, "Jika kalian telah bergabung dengan jemaat ini, maka amalkanlah ajarannya." Beliau bersabda, "Setelah bergabung dengan jemaat, kesulitan-kesulitan juga datang. Jika tidak ada kesulitan, maka bagaimana mungkin ada pahala?" Beliau bersabda, Nabi SAW telah menanggung penderitaan selama 13 tahun di Mekah, dan kalian bahkan tidak mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dilalui beliau pada zaman itu. Jadi selalu ingatlah bahwa kesulitan-kesulitan memang datang, tetapi ketika kesulitan-kesulitan ini menimpa para sahabat di Mekah dan juga Rasulullah SAW, pada saat itu pun Rasulullah SAW mengajarkan kesabaran. Dan kita lihat apa hasilnya. Hasilnya adalah bahwa pada akhirnya musuh pun binasa. Beliau bersabda, "Kalian akan melihat bahwa orang-orang jahat ini yang menentang kalian juga tidak akan terlihat lagi pada saat itu. Saat ini pun keadaannya sama." Allah Ta'ala telah bertekad untuk menyebarkan jemaat ini di dunia. Beliau bersabda, orang-orang ini menyakiti kalian
karena melihat kalian sedikit. Tetapi ketika jemaat menjadi besar, mereka akan diam dengan sendirinya. Inilah prinsip yang selalu berlaku di dunia. Inilah sejarah jemaat para nabi yang telah kita lihat. Beliau bersabda, jika Allah Ta'ala menghendaki, orang-orang ini tidak akan menyakiti, dan orang-orang yang menyakiti tidak akan lahir. Tetapi Allah Ta'ala ingin mengajarkan kesabaran melalui mereka. Allah Ta'ala adalah pemilik segala kekuatan. Dia dapat menahan tangan para penindas itu, tetapi Dia juga ingin menguji kita, seberapa sabar kita, dan seberapa besar hubungan yang kita jalin dengan Allah Ta'ala. Apakah ibadah kita hanya di bulan Ramadan saja, yang dilakukan karena Allah Ta'ala? Apakah kita ingin menjadikan ibadah-ibadah ini sebagai bagian dari kehidupan kita secara tetap? Dan apakah kita sedang melakukannya? Jika tidak, maka tidak ada artinya sama sekali. Jika kita melakukannya, maka dengan sabar, kita juga rida terhadap rida Allah Ta'ala dan juga berdoa. Maka Allah Ta'ala akan menyelamatkan kita dari musuh-musuh. Kemudian, kalian akan melihat bagaimana Allah Ta'ala menyelamatkan kalian dari kesulitan-kesulitan ini. Beliau bersabda, kesabaran juga merupakan suatu ibadah. Kesabaran juga merupakan suatu ibadah. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang sabar akan mendapatkan balasan yang tak terhitung jumlahnya. Artinya, mereka akan mendapatkan anugerah pahala yang tidak terbatas. Pahala ini hanya untuk orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala tidak menjanjikan hal ini untuk ibadah lainnya. Ketika seseorang menjalani kehidupan dalam sebuah jemaat, ketika ia ditimpa kesulitan demi kesulitan, pada akhirnya, Tuhan Sang Pelindung akan merasa cemburu dan menghancurkan orang yang menyakiti. Artinya, kemudian akan timbul gejolak tinggi ilahi ketika kita bersabar, tunduk di hadapannya dan berdoa. Beberapa orang terkadang menunjukkan ketidaksabaran. Memang benar, banyak kesulitan yang sedang terjadi di beberapa tempat, khususnya di Pakistan. Tetapi Allah Ta'ala menaruh harapan ini dari kita, dan Hazrat Masih Maud alaihissalam telah memerintahkan kita untuk bersabar. Bukan hanya bahwa kita telah berdoa di bulan-bulan Ramadan ini, tetapi jika kita menjadikan doa-doa ini dan amal-amal saleh ini sebagai bagian tetap dari kehidupan kita, maka barulah kita akan mendapatkan manfaat. Beliau bersabda dengan penuh keyakinan, jemaat kita berada dalam perlindungan Allah Ta'ala, dan iman menjadi kuat dengan menanggung penderitaan. Tidak ada yang dapat menyerupai kesabaran. Jadi, inilah hal-hal yang harus kita ingat. Dan dengan ini, insya Allah kita akan terus maju, dan musuh tidak akan pernah bisa menciptakan hambatan dalam pekerjaan kita. Mereka tidak akan pernah bisa menciptakan hambatan dalam rencana-rencana kita. Namun syaratnya adalah kita harus memiliki amal saleh dan kita harus melakukan segala sesuatu demi keridhaan Allah Ta'ala. Beliau bersabda, sekarang janganlah kalian menghadap dunia, melainkan hadapkanlah diri kalian kepada wujud Allah Ta'ala. Dan ketika kalian menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala, maka lihatlah bagaimana Allah Ta'ala menciptakan kemudahan-kemudahan bagi kalian. Kemudian, sambil menasihati tentang ketakwaan, beliau bersabda, sejarah menunjukkan bahwa pada masa-masa awal, seorang muslim sejati harus bersabar. Para sahabat mengalami masa seperti itu ketika mereka harus bertahan hidup dengan memakan dedaunan. Terkadang bahkan sepotong roti pun tidak tersedia. Bersabda, tidak ada seorang pun yang dapat berbuat baik kepada orang lain, kecuali jika Allah Ta'ala berbuat baik kepadanya. Ketika manusia menempuh ketakwaan, maka Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu untuknya. Kalian menyangka orang-orang akan berbuat baik kepada kalian. Tetapi jika Allah Ta'ala belum berkehendak untuk terjadinya suatu kebaikan, maka seberapapun kalian berusaha, manusia tidak akan dapat berbuat baik. Untuk menempuh kebaikan, perlu condong kepada Allah Ta'ala. Dan ketika kita memperoleh keridaannya dan mulai berjalan di atas ketakwaan, maka Allah Ta'ala akan membukakan pintu-pintu karunia-Nya, insya Allah. Karena itu beliau bersabda agar kita beriman dengan ketulusan kepada Allah Ta'ala. Dengan itu segala sesuatu akan diperoleh. Allah berfirman,
"Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Ta'ala akan menyediakan kemudahan-kemudahan dari tempat yang tidak diduga. Maka hal-hal ini harus kita ingat jika kita ingin menjadikan kehidupan kita berhasil dan kita ingin mendapatkan manfaat dari karunia Ramadan ini atau setiap Ramadan. Kemudian untuk hak-hak hamba, beliau juga bersabda agar kita duduk bersama satu sama lain. Sejauh mana kalian saling mencintai satu sama lain, sejauh itu pula Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Sekarang bukan hanya ibadah-ibadah lahiriah saja, tetapi perhatian untuk menunjukkan akhlak mulia yang timbul pada banyak orang di antara kita selama hari-hari Ramadan, mereka juga memberitahukannya. Sekarang adalah penting bagi kita untuk selalu meneruskan akhlak-akhlak mulia ini dan menghilangkan perselisihan-perselisihan yang timbul di antara kita karena hal-hal yang kecil, pertengkaran-pertengkaran kecil dan masalah-masalah kecil, serta berusaha menjalani kehidupan dengan kecintaan dan kasih sayang. Jika kita melakukan ini, hujan karunia Allah Ta'ala juga akan turun kepada kita. Beliau bersabda, kita harus menjalankan ketakwaan di zaman yang penuh gejolak ini, ketika angin kesesatan, kelalaian, dan penyimpangan bertiup dari segala arah. Lihatlah, saat ini tidak ada sarana yang tidak digunakan untuk mengarahkan pada kesesatan. Segala jenis media dan segala upaya sedang dilakukan. Pada saat ini, keadaan inilah yang sedang terjadi. Orang-orang duniawi telah mulai menggunakan setiap sarana untuk mengarahkan pada kesesatan, mengarahkan pada penyimpangan dan kelalaian, serta menjauhkan manusia dari Allah Ta'ala. Di masa seperti ini, tugas kita yang telah mengakui bahwa kita telah menerima Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam untuk pembaharuan agama di zaman ini dan untuk kebangkitan kedua Islam adalah berusaha menghindari hal-hal tersebut. Periksalah diri kita sendiri. Berapa banyak di antara kita yang menghindari hal-hal itu? Kita harus menilai diri kita, baik pemuda, orang dewasa, wanita maupun anak-anak. Beliau bersabda, keadaan dunia saat ini adalah bahwa tidak ada keagungan terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala. Tidak ada perhatian terhadap hak-hak dan wasiat-wasiat Allah Ta'ala. Apakah Allah Ta'ala telah memberikan nasihat-nasihat? Tidak ada yang peduli akan hal itu. Beliau bersabda, ada perhatian yang berlebihan dalam urusan dunia dan pekerjaannya. Jika kita memeriksa diri kita sendiri, maka di dalam diri kita pun terdapat hal-hal yang sama, yaitu terlalu terlibat dalam urusan-urusan duniawi. Terkadang lupa mengerjakan sholat, terkadang tidak peduli terhadap sholat Jumat, terkadang tidak memperhatikan amalan-amalan baik lainnya, berusaha merampas hak orang lain untuk mendapatkan hak sendiri. Maka hal-hal seperti ini tidak dapat mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi, sebagaimana kita berdoa di bulan Ramadan, agar Allah Ta'ala memberi kita taufik untuk berbuat kebaikan, maka di sisi lain kita juga harus mengamalkan hal-hal yang telah Allah Ta'ala beritahukan kepada kita. Beliau bersabda, orang-orang terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Jika ada kerugian duniawi, mereka mulai berteriak dan menangis. Dan untuk menghindari kerugian duniawi, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, mereka mengabaikan hak-hak Allah Ta'ala dengan mengatakan, tidak masalah apakah hak Allah Ta'ala terpenuhi atau tidak. Yang penting, tidak ada kerugian duniawi padanya. Mereka tidak memperhatikan hal-hal yang telah Allah Ta'ala firmankan. Mereka tidak menunaikan hak-hak orang lain. Mereka terlibat dalam persidangan, bahkan dalam kasus-kasus yang salah. Kemudian untuk menjatuhkan satu sama lain, mereka melakukan hal ini juga, yaitu mereka memberikan dalil-dalil yang salah, yang tidak jujur. Mereka menyajikan bukti-bukti palsu atas permintaan pengacara. Mereka menghadirkan saksi-saksi palsu. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin Allah Ta'ala akan membantu kita? Jika kita ingin mendapatkan dukungan Allah Ta'ala, maka adalah penting bagi kita
untuk memberikan perhatian pada kebaikan dan berusaha mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Beliau bersabda, selama seseorang lemah, ia tidak berani berbuat dosa dan tidak melakukannya selama masih dalam keadaan lemah. Mereka cenderung kembali kepada Allah Ta'ala. Namun ketika ada kesempatan, mereka segera kembali melakukan kebohongan dan dosa. Ketika muncul kemudahan dan kelapangan, mereka lupa bahwa Allah Ta'ala telah memberi mereka kemudahan dan kelapangan, dan lupa bagaimana keadaan mereka sebelumnya. Rasa syukur kepada Allah Ta'ala adalah dengan terus-menerus melakukan kebaikan itu, dan tidak pernah berusaha merampas hak Allah dan hamba-hambanya yang merupakan kebaikan-kebaikan kita ketika kita lemah. Jika kita merampas hak itu karena tidak ada ketakwaan yang sejati. Beliau bersabda, jika ada ketakwaan yang sejati, maka manusia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan buruk seperti itu. Beliau bersabda, sebagian besar hadis masih ada, dan berkat-berkatnya juga ada, tetapi tidak ada iman dan amalan nyata dalam hati. Ada beberapa orang yang berbicara tentang hadis dan Al-Quran, tetapi keadaan amal dan iman mereka tidak cukup untuk mengamalkan hal-hal tersebut. Beliau bersabda, Allah Ta'ala telah mengutusku agar hal-hal ini muncul kembali. Ketika Allah melihat bahwa medan ini kosong, maka gejolak tinggi ketuhanannya sama sekali tidak menghendaki bahwa medan ini tetap kosong dan orang-orang tetap jauh darinya. Oleh karena itu, sekarang Allah Ta'ala ingin menciptakan umat baru yang hidup keimanannya. Karena itu, tabligh kita adalah agar kehidupan yang bertakwa dapat diraih. Jadi, kita telah menjadi umat baru, telah masuk ke dalam baiat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Maka kita harus dan seyogyanya menjalani kehidupan yang bertakwa. Kemudian beliau bersabda, takwa bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh manusia hanya dengan mengucapkan di mulut saja, karena dalam hal ini setan menggelincirkan orang-orang yang bertakwa. Setan menyesatkan orang-orang yang bertakwa juga. Perumpamaannya seperti yang beliau berikan contohnya. Jika sedikit gula diletakkan di suatu tempat, maka semut-semut yang tak terhitung banyaknya akan berdatangan ke sana. Jika ada sesuatu yang manis yang diletakkan di suatu tempat, gula atau manisan, maka semut-semut akan berdatangan ke sana. Begitu pula keadaan dosa-dosa dari setan. Dan dari hal ini dapat diketahui keadaan kelemahan manusia, betapa lemahnya manusia. Ia mengira bahwa dirinya telah menjadi sangat saleh, sedang mengamalkan ketakwaan dengan sangat baik, tetapi setan melancarkan serangannya. Saat itulah baru diketahui bahwa engkau belum sepenuhnya terhindar dari serangan setan, belum sepenuhnya berada dalam perlindungan Allah Ta'ala. Beliau bersabda, jika Allah Ta'ala menghendaki, tentu Dia tidak akan meletakkan kelemahan seperti itu pada manusia. Seseorang melakukan sedikit kebaikan lalu ia mengira bahwa dirinya telah menjadi orang yang bertakwa, seperti yang telah saya sampaikan. Maka ini bukanlah ketakwaan yang hakiki. Ini adalah ketakwaan yang masih dapat diserang oleh setan. Setan menyerangnya seperti yang beliau berikan permisalannya, yakni semut-semut berdatangan ke tempat yang manis. Begitu pula setan melancarkan serangan untuk menggelincirkannya. Setan memasukkan ke dalam pikirannya bahwa engkau telah menjadi sangat saleh. Ketika keadaan manusia seperti itu, maka ia semakin menjauh dari kebaikan dan timbul kesombongan. Maka beliau bersabda, orang-orang yang berjalan di atas ketakwaan harus melangkah dengan sangat hati-hati, dan ini hanya mungkin ketika manusia mengetahui bahwa sumber segala kekuatan hanyalah zat Allah Ta'ala. Tidak ada nabi atau rasul yang memiliki kekuasaan untuk memberikan kekuatan dari dirinya sendiri. Ya, keberkatan diperoleh dari para nabi dan rasul. Keberkatan didapat dengan mengamalkan ajaran mereka. Tetapi kekuatan hanya ada pada Allah Ta'ala, dan para nabi dan rasul juga mengarahkan ke sana agar memohon kepada Allah Ta'ala. Dan ketika kekuatan ini diberikan kepada manusia dari Allah Ta'ala, maka terjadilah perubahan padanya. Untuk memperolehnya, seorang harus menjalankan doa, dan solat adalah satu-satunya kebaikan yang dapat menghilangkan kelemahan setan, dan itulah yang disebut doa. Setan ingin manusia tetap lemah dalam hal ini, karena dia mengetahui bahwa sejauh mana islah atau perbaikan diri yang dilakukan oleh seseorang
ia melakukannya melalui cara ini. Oleh karena itu, syarat untuk itu adalah menjadi suci dan bersih. Selama ada kekotoran dalam diri manusia, maka setan terus mencintainya. Jadi, untuk menjadi bersih dan suci, syaratnya adalah solat. Dan dalam bulan Ramadan ini, kita mengambil manfaat ini dengan melaksanakan solat secara teratur, memusatkan perhatian padanya, dan memusatkan perhatian pada solat-solat sunnah. Beliau bersabda, jika ingin senantiasa terhindar dari setan dan melangkah di atas ketakwaan, maka syaratnya adalah memusatkan perhatian pada ibadah, yakni ibadah yang dilakukan dengan penuh keindahan, yang dilakukan sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, yang di dalamnya tidak ada unsur ria atau pamer sama sekali. Dan ketika ibadah seperti itu dijalankan, maka manusia akan selalu terlindung dari serangan setan dan berada dalam perlindungan Allah Ta'ala. Kemudian beliau bersabda, untuk menjadi orang yang bertakwa adalah penting untuk pertama-tama menjauhi hal-hal besar seperti zina, mencuri, merampas hak-hak orang lain, ria, kesombongan, caci maki, dan kekikiran, lalu menjauhi sifat-sifat yang buruk dan sebaliknya meningkatkan akhlak fadilah atau akhlak yang mulia. Hal ini adalah penting untuk meraih ketakwaan, yaitu menjauhi kejahatan-kejahatan besar, menghindari perbuatan yang buruk dan hal-hal yang rendah. Namun itu saja tidaklah cukup, melainkan seseorang harus mengembangkan akhlak yang mulia sebagai gantinya, maka barulah itu merupakan ketakwaan yang sejati. Hal ini karena sesungguhnya menghilangkan keburukan dan melangkah menuju kebaikan itulah hal yang utama. Menghilangkan kebiasaan buruk dan memperlihatkan akhlak mulia itulah hal yang utama. Hanya menghindari keburukan bukanlah takwa, melainkan menghindari keburukan dan melakukan kebaikan itulah yang merupakan ketakwaan. Kemudian, selain itu, hal-hal apa lagi yang termasuk dalam kebaikan? Bersikap baik terhadap orang lain, menunjukkan akhlak yang mulia, bersikap penuh kasih sayang, menunjukkan kesetiaan dan ketulusan yang sejati kepada Allah Ta'ala, dan berusaha meraih derajat yang terpuji, seraya melakukan pengkhidmatan, berusaha agar manusia mendapatkan taufik untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridai Allah Ta'ala dan yang layak dipuji. Dengan hal-hal inilah seseorang disebut bertakwa. Beliau bersabda, orang-orang yang memiliki sifat-sifat inilah yang bertakwa. Kemudian beliau bersabda, ketika orang-orang menjadi seperti ini, maka Allah Ta'ala menjadi pelindung mereka, karena Allah Ta'ala berfirman, La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kemudian dia berfirman, wa huwa yatawallas sholihin. Dan dia melindungi orang-orang yang saleh. Dalam sebuah hadis mulia disebutkan, Allah Ta'ala menjadi tangan mereka yang dengannya mereka memegang, menjadi mata mereka yang dengannya mereka melihat, menjadi telinga mereka yang dengannya mereka mendengar, menjadi kaki mereka yang dengannya mereka berjalan. Dalam sebuah hadis lain juga disebutkan, barang siapa memusuhi waliku, aku berkata kepadanya, bersiaplah untuk menghadapiku. Kemudian di tempat lain dia berfirman, ketika seseorang menyerang wali Allah, maka Allah Ta'ala menyerangnya seperti seekor singa betina yang anaknya dirampas. Ia menyerang dengan murka. Beliau bersabda, rahmat Allah Ta'ala diperoleh dengan cara demikian. Ketika manusia melangkah menuju Allah Ta'ala, maka langkah Allah Ta'ala juga mendekat. Rahmat Allah Ta'ala tidak menyertai setiap orang. Oleh karena itu, bagi mereka yang disertai dengan rahmatnya, maka hal itu menjadi tanda bagi mereka. Sekarang, tanda-tanda yang terbanyak adalah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Musuh-musuh melakukan berbagai upaya untuk menggagalkan beliau, namun tidak ada yang berhasil. Bahkan, rencana-rencana untuk membunuh Rasulullah SAW pun dibuat, tetapi pada akhirnya gagal. Beliau bersabda, jagalah
kesinambungan, rasa kecintaan dan keagungan Allah Ta'ala dalam hatimu. Dan untuk itu tidak ada cara yang lebih baik daripada solat. Hal yang utama adalah persembahkanlah amalan-amalan kita di hadapan Allah Ta'ala dan tunaikanlah hak ibadah kepadanya. Dan untuk itu, beliau bersabda bahwa hal yang paling utama adalah solat. Maka kita tengah melewati Ramadan, kita tengah menjalani solat-solat, kita tengah menjalani kebaikan-kebaikan. Sekarang, untuk menarik rahmat Allah Ta'ala adalah penting untuk menjadikan semua itu bagian yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Tanpa itu tidak ada jalan lain lagi. Beliau bersabda, puasa hanya datang setahun sekali. Zakat adalah wajib dibayarkan oleh orang yang memiliki harta. Tidak semua orang wajib membayar zakat. Ini juga merupakan suatu kebaikan. Tetapi solat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan 5 waktu sehari oleh setiap orang dari segala kalangan. Baik kaya maupun miskin, tua maupun muda, janganlah pernah meninggalkan solat. Lakukanlah solat berulang kali dan dengan penuh perhatian, seolah-olah engkau berdiri di hadapan Zat yang Maha Kuasa, yang jika berkehendak, Dia dapat langsung mengabulkan doamu saat itu juga. Hendaknya memiliki keyakinan yang kokoh bahwa engkau sedang berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Dia adalah Maha Kuasa. Jika Dia menghendaki, Dia dapat mengabulkan doamu seketika itu juga. Para penguasa dunia membutuhkan perbendaharaan dan mereka khawatir harta mereka akan kosong. Mereka terus-menerus khawatir akan kemiskinan. Perbendaharaan mereka memang terisi, namun mereka juga khawatir jika terus membelanjakannya secara boros, maka harta mereka akan kosong. Saat ini di dunia barat, keadaan orang-orang yang menganggap diri mereka sangat kaya adalah seperti ini. Mereka berpikir bahwa mereka memiliki banyak kekayaan yang tidak akan habis. Namun kini situasinya sangatlah buruk. Ekonomi mereka sedang menuju kehancuran. Inflasi meningkat, nilai rupiah menurun, nilai pon menurun, nilai dolar menurun, dan kekacauan timbul. Mereka menjadi khawatir sehingga mereka telah memberlakukan banyak pembatasan. Namun, perbendaharaan Allah Ta'ala adalah selalu penuh. Ketika manusia berdiri di hadapannya, yang dibutuhkan hanyalah keimanan atau keyakinan. Keyakinan bahwa Allah Ta'ala memiliki segala kekuatan dan perbendaharaannya selalu penuh dan akan tetap penuh. Ketika keyakinan ini ada, barulah seseorang memohon kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala memiliki kekuasaan untuk mengabulkan dan memberikan jawaban atas doa-doa itu saat itu juga. Beliau bersabda, seseorang harus yakin bahwa ia sedang berdiri di hadapan Zat yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui, Maha Waspada dan Maha Kuasa. Jika Tuhan menyayangi seseorang, maka Dia akan memberi saat itu juga. Berdoalah kepadanya dengan penuh tadaru atau kerendahan, tanpa pernah merasa putus asa atau berprasangka buruk. Jika seseorang melakukan hal ini, ia akan segera melihat banyak karunia demi karunia Allah Ta'ala. Jika manusia menciptakan keadaan seperti itu, maka ia akan memperoleh karunia-karunia Allah Ta'ala dan bahkan ia akan berjumpa dengan Allah. Inilah cara yang harus diikuti. Namun, doa orang yang zalim dan fasik tidak akan dikabulkan karena ia acuh tak acuh terhadap Allah Ta'ala. Jika seorang anak tidak peduli pada ayahnya dan durhaka, maka ayahnya tidak akan peduli padanya. Lalu mengapa Allah harus peduli? Kemudian beliau bersabda, jemaat kita harus menjalin hubungan yang tulus dengan Allah Ta'ala dan berusaha untuk membawa kekuatan keimanan mereka ke tingkat keyakinan. Inilah tujuan yang untuknya aku telah datang. Dan jika kalian tidak berusaha untuk mencapai tujuan ini, beliau bersabda, tidak ada manfaat berbaiat kepadaku. Jadi, kita harus berusaha untuk terus meningkatkan kebaikan kita dan menciptakan hubungan yang khas dengan Allah Ta'ala. Inilah tujuan hidup kita, dan inilah hal yang akan bermanfaat bagi kemajuan jemaat. Inilah yang akan melindungi kita dari kesulitan dan musibah. Dan dengan ini, jemaat insya Allah akan terus maju hingga mencapai tujuan yang telah dijanjikan Allah Ta'ala. Beliau bersabda, di antara tugas-tugas Masih Maud, yang pertama adalah apa yang Allah Ta'ala tunjukkan sebagai tanda bahwa seperti yang telah Dia tunjukkan pada zaman Rasulullah SAW,
Allah akan terus menunjukkan tanda-tanda dalam mata rantai yang sama. Dia menunjukkan tanda-tanda kemajuan dan akan terus menunjukkannya. Beliau bersabda, ini adalah untuk membuktikan bahwa Allah Ta'ala mendengar doa-doa kita, menjawabnya, dan pertolongannya adalah menyertai kita. Dia menunjukkan tanda-tanda ini. Kemudian beliau bersabda, tujuan kedua kedatanganku adalah untuk menciptakan hubungan antara hamba dengan Allah Ta'ala. Di satu sisi, suatu pekerjaan adalah milik Allah Ta'ala. Beliau bersabda, suatu pekerjaan adalah milik Allah Ta'ala, dan dia menjanjikan kepada Rasulullah SAW, dan ini tengah dia berikan. Kedua, Allah Ta'ala telah memberi kita tanggung jawab untuk menjadi hambanya yang bersyukur, menunaikan hak ibadah kepada hambanya, dan meningkatkan keimanan kita. Ketika ini terjadi, maka kita akan memperoleh karunia Allah Ta'ala, dan kita akan menunaikan hak baiat yang menjadi tujuan kita dalam baiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau bersabda, inilah yang diperlukan oleh jemaat kita, yaitu agar keimanan meningkat, agar tumbuh keyakinan yang benar, dan tumbuh ma'rifat kepada Allah Ta'ala, agar tidak ada kemalasan dan kelalaian dalam amal saleh. Karena jika ada kemalasan, maka berwudu pun terasa seperti musibah, apalagi sholat tahajud. Jika kekuatan amal saleh tidak tumbuh dan tidak ada semangat untuk musabaqah bil khairat atau berlomba dalam kebaikan, maka menjalin hubungan denganku menjadi sia-sia. Jika tidak menciptakan perubahan dalam diri sendiri, tidak menumbuhkan semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tidak menumbuhkan semangat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, dan menunjukkan akhlak yang tinggi, maka tidak ada manfaatnya bergabung dalam baiat kepadaku. Beliau bersabda, yang masuk ke dalam jemaat kami hanyalah orang yang menjadikan ajaran kami sebagai pedoman hidupnya dan mengamalkannya sesuai dengan kemampuan dan usahanya. Namun, orang yang hanya menyandang nama tanpa mengamalkan ajaran, hendaknya ia ingat bahwa Allah Ta'ala berkehendak untuk menjadikan jemaat ini sebagai jemaat yang khas dan istimewa. Dan seseorang tidak bisa tetap berada dalam jemaat hanya dengan mendaftarkan namanya saja. Suatu saat pasti akan tiba waktunya ia terpisah dari jemaat karena nasib buruknya, dan ia akan terpisah. Oleh karena itu, sebisa mungkin sesuaikanlah amal perbuatan kalian dengan ajaran yang diberikan. Beliau bersabda, amal perbuatan itu seperti sayap. Tanpa amal perbuatan, manusia tidak bisa terbang untuk mencapai derajat-derajat kerohanian. Seperti burung-burung yang terbang di udara dengan sayap-sayapnya, amal perbuatan juga diperlukan untuk meningkatkan derajat rohani. Dengan amal perbuatan, manusia dapat terbang ke atas dan mendekat kepada Allah Ta'ala. Manusia tidak dapat terbang untuk mencapai tingkatan rohani dan tidak dapat meraih tujuan-tujuan luhur yang Allah Ta'ala telah letakkan di bawahnya tanpa amal perbuatan. Beliau bersabda, burung-burung memiliki pemahaman dan akal. Jika mereka tidak menggunakan akal dan pemahaman yang telah Allah Ta'ala letakkan dalam tabiat dan fitrah mereka, maka pekerjaan-pekerjaan yang biasa mereka lakukan tidak akan terlaksana. Misalnya, jika lebah madu tidak memiliki pemahaman, ia tidak akan dapat menghasilkan madu. Demikian pula, merpati pengantar surat yang dulu banyak digunakan untuk mengirim pesan, harus menggunakan pemahamannya sampai batas tertentu. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk mengantar surat. Demikianlah, burung-burung dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menakjubkan. Jadi, pertama-tama perlu bagi manusia untuk menggunakan pemahamannya dan memikirkan apakah pekerjaan yang akan ia lakukan berada di bawah perintah Allah Ta'ala dan untuk keridaannya atau tidak. Setelah ia melihat hal ini dan menggunakan pemahamannya, maka perlu untuk menggunakan tangannya. Kemudian secara nyata harus menggerakkan dirinya. Pertama-tama ia harus berpikir dan menggunakan akalnya bahwa ini adalah pekerjaan-pekerjaan kebaikan yang harus ia lakukan dan akan menghasilkan akibat-akibat yang baik. Apakah ini sesuai dengan perintah Allah Ta'ala atau tidak? Kemudian setelah itu, ia harus mengamalkannya. Jangan bermalas-malasan dan lalai. Ya, perlu untuk memastikan bahwa ajaran itu benar. Terkadang juga terjadi bahwa ajaran itu benar, tetapi manusia tertipu karena kebodohan dan ketidaktahuannya sendiri, atau karena kejahatan dan kebohongan orang lain. Ini juga bisa terjadi, bahwa setan kadang-kadang menipu.
Terkadang penipuan terjadi dalam kaitannya dengan ajaran itu sendiri. Jadi, perlu untuk memahami hal ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang Ahmadi untuk berusaha meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala dalam melaksanakan amalan-amalannya. Ia harus merenung dengan pikiran yang jernih. Pertama, ia harus menilai dirinya sendiri, kemudian merenungkannya, berdoa, lalu mengamalkannya. Dan tujuannya haruslah untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Ketika kita mengamalkan hal ini, barulah kita akan memenuhi tujuan baiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau bersabda, raihlah seutuhnya kecintaan kepada Allah Ta'ala, dan tauhid yang sejati akan tegak dengan ini. Dan untuk ini, di mana kalian mengaku bahwa kalian mencintai Allah Ta'ala dan ingin menegakkan tauhidnya, kalian harus membuktikannya. Untuk itu, kemudian kalian harus bersujud dan merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Ketika hal-hal ini terjadi, barulah kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar menegakkan tauhid, mengamalkannya dan menyebarkannya. Kemudian, sambil menjelaskan apa yang dimaksud dengan cinta kepada Allah Ta'ala, beliau bersabda, maksudnya adalah mendahulukan keridhaan Allah Ta'ala atas orang tua, istri, anak-anak, diri sendiri, dan segala sesuatu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Syarif, Fazkurullaha kazikrikum aba'akum au asyadda zikra. Yakni, ingatlah Allah Ta'ala sebagaimana kamu mengingat bapa-bapakmu, bahkan lebih dari itu, dengan kecintaan yang lebih kuat dan mendalam. Beliau bersabda, di sini ada hal yang perlu direnungkan. Allah Ta'ala tidak mengajarkan untuk memanggilnya dengan sebutan bapa, melainkan Tuhan mengajarkan agar tidak tertipu seperti orang-orang Nasrani. Oleh karena itu, difirmankan agar jangan tertipu seperti orang-orang Nasrani dan tidak memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Jika ada yang mengatakan bahwa dengan demikian tingkat cinta kepada Allah menjadi lebih rendah daripada cinta kepada ayah, maka untuk menepis keberatan ini ditambahkan kata asyadda zikro, lebih kuat mengingat. Jika tidak ada kata asyadda zikro, mungkin ada keberatan. Tetapi sekarang hal itu telah diselesaikan karena Allah Ta'ala berfirman untuk mengingatnya lebih daripada mengingat ayah. Beliau bersabda, untuk menegakkan tauhid yang sejati adalah penting untuk mengambil bagian penuh dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala. Dan kecintaan ini tidak dapat dibuktikan sampai seseorang menjadi sempurna dalam amalan nyatanya. Hal ini tidak bisa dibuktikan hanya dengan lisan semata. Jika seseorang menyebut nama gula atau manisan, mulutnya tidak akan menjadi manis. Hanya dengan menyebut nama sesuatu yang manis saja tidak akan membuat mulut menjadi manis. Jika seseorang mengaku dan menyatakan persahabatan dengan lisan, tetapi tidak membantunya dalam kesulitan, maka dia tidak bisa dianggap sebagai teman sejati. Demikian pula, jika pengakuan tauhid hanya dengan lisan saja, dan pengakuan cinta hanya dengan lisan saja, maka tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, hal ini lebih menuntut amalan nyata daripada sekedar pengakuan lisan. Ini bukan berarti bahwa pengakuan lisan itu tidak bernilai apa-apa. Beliau bersabda, maksudku adalah amalan nyata harus menyertai pengakuan lisan. Oleh karena itu, penting untuk mewakafkan hidup kalian di jalan Allah, dan inilah Islam. Inilah tujuan yang untuk itu aku diutus. Maka siapa saja yang tidak mendekati mata air yang Allah Ta'ala alirkan untuk tujuan ini, pasti akan terhalangi. Beliau bersabda, untuk menegakkan tauhid Allah Ta'ala, bentuklah kehidupan kalian seperti ini. Tidak perlu seseorang mewakafkan diri dan mendaftar agar bekerja di jemaat, melainkan maksudnya adalah wakafkanlah hidup Anda sekalian untuk menyampaikan pesan Allah Ta'ala, untuk mengamalkan ajarannya. Bentuklah hidup Anda sedemikian rupa, hendaknya tampak jelas bahwa hidup kita adalah demi Allah Ta'ala. Jika kalian membentuk kehidupan kalian seperti itu, barulah kalian akan berhasil. Beliau bersabda, pahamilah tujuan hidup kalian, bahwa kita tidak hanya untuk mencari dunia, melainkan dengan masuk ke dalam baiat Hazrat Masih Maud alaihissalam, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menegakkan dan menyebarkan tauhid Allah Ta'ala di dunia. Jika pemikiran ini ada, setiap anggota jemaat akan menjalankan perannya. Ia akan berusaha untuk mengibarkan bendera tauhid Allah Ta'ala di dunia, untuk menyebarkannya di dunia, dan untuk membawa orang-orang di bawah bendera Rasulullah SAW. Jadi, dalam bulan Ramadan ini,
di mana kita telah berjanji bahwa kita akan memperhatikan ibadah, memperhatikan akhlak yang tinggi, memperhatikan untuk melakukan kebaikan, memperhatikan untuk menyebarkan tauhid Allah Ta'ala, maka kita juga harus berusaha untuk itu. Dan usaha ini tidak boleh berakhir dengan berakhirnya Ramadan ini, melainkan harus berlanjut sepanjang tahun. Ketika hal ini berlanjut sepanjang tahun, barulah kita dapat mencapai tujuan yang menjadi tujuan hidup kita. Dan jika tidak demikian, maka tidak ada tujuan dari baiat yang kita lakukan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam sesuai dengan perintah Allah Ta'ala dan perintah Rasulullah SAW. Dan kita tidak akan dapat mencapai tujuan itu dan tidak dapat mengambil manfaat dari hal-hal yang dapat kita peroleh dengan masuk ke dalam baiat beliau. Oleh karena itu, kita harus selalu mengingat bahwa dengan masuk ke dalam baiat, kita harus menciptakan perubahan khusus dalam diri kita, dan kita harus berusaha untuk menjadikan doa-doa yang kita panjatkan dan kebaikan-kebaikan yang kita peroleh dalam bulan Ramadan ini sebagai bagian dari seluruh hidup kita. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda di suatu tempat, "Jika kalian hidup seperti orang-orang duniawi, maka hal itu tidak akan memberi manfaat apapun. Kalian telah bertobat di tanganku menuntut suatu kematian agar engkau memperoleh kelahiran baru dalam kehidupan yang baru. Jika baiat tidak dilakukan dengan hati, maka tidak ada hasilnya sama sekali. Dengan baiat kepadaku, Allah menghendaki pengakuan hati, maka barang siapa menerimaku dengan hati yang tulus dan bertobat dengan sungguh-sungguh dari dosa-dosanya, Allah yang Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, pasti akan mengampuni dosa-dosanya, dan ia akan menjadi seperti baru lahir dari rahim ibunya." Beliau memberikan contoh, jika ada satu orang saleh di sebuah desa, maka Allah Ta'ala akan melindungi desa itu dari kehancuran. Namun ketika kehancuran datang, maka akan menimpa semua orang. Meskipun demikian, Allah tetap akan menyelamatkan hamba-hambanya dengan suatu cara. Sunnatullah adalah, jika ada satu orang yang saleh, maka orang-orang lain akan diselamatkan demi dia. Maka kita harus berusaha secara khusus untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan generasi kita, berusaha menyelamatkan dunia, dan berusaha menegakkan tauhid di dunia, berusaha membawanya di bawah bendera Rasulullah SAW. Untuk itu, kita harus menciptakan perubahan khusus dalam diri kita secara tetap, dan menjadikan doa-doa yang terus-menerus sebagai bagian dari kehidupan kita, sehingga kita dapat melindungi diri kita sendiri, dan juga melindungi dunia. Karena dunia sedang bergerak dengan sangat cepat menuju kehancuran. Dan jika Allah Ta'ala berkehendak, Dia dapat menciptakan sarana untuk memperbaiki dunia dengan mengubah hati mereka, sehingga mereka dapat selamat dari kehancuran ini. Dan jika kehancuran memang harus terjadi, maka semoga Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang mukmin dan orang-orang yang beriman darinya. Untuk selamat dari itu adalah penting bagi kita untuk membentuk amalan kita, melaksanakan amalan kita sedemikian rupa, sehingga karunia Allah Ta'ala senantiasa menyertai kita. Semoga Allah menjadikan kita benar-benar memahami bagaimana kita harus menjaga ibadah kita tetap hidup, bagaimana kita harus menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala, bagaimana kita harus berjalan di atas ketakwaan, bagaimana kita harus menunjukkan akhlak yang mulia, bagaimana kita harus menegakkan tauhid di dunia, dan bagaimana kita harus menyelamatkan dunia dari kehancuran, bagaimana melindungi diri kita dari kehancuran dan serangan dunia. Dan ketika hal-hal ini terjadi, dan kesadaran ini tumbuh dalam diri kita, barulah kita akan dapat menunaikan hak baiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang menunaikan hak baiat ini, dan semoga Ramadan ini menjadi sumber keberkatan bagi kita. Semoga Dia menganugerahkan kita dengan rahmat, karunia, dan keberkatannya, dan semoga kita dapat menunaikan hak ibadah kepada Allah Ta'ala selama sisa hari-hari Ramadan ini, sepanjang tahun, dan hingga Ramadan berikutnya. Semoga kita juga dapat menunaikan hak terhadap hamba. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر